warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang kembali di podcast Suara Edukasi. Bersama saya pada pagi hari ini Faiza Salma Rosyidin dan juga ada teman saya Flora Putri Almi Sukamdi. Oke, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas isu yang lagi hangat dan banyak diperbincangkan nih. Nah, jadi di ruangan ini bisa kita sebut ruang hangat atau ruang diskusi yang dimana ini salah satu tempat atau wadah untuk kita membedah realitas pendidikan yang ada di sekitar kita. Betul banget. Salam hangat untuk rekan-rekan semua, mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah Retorika Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membedah topik yang sangat krusial bagi masa depan generasi muda, yaitu peran makanan bergizi gratis atau MBG bagi siswa sekolah. Betul sekali ya Kak Flora. Jadi di sini kita ingin melihat nih lebih dalam dan akan membahas lebih dalam bagaimana MBG ini memberikan atau mengambil peran dalam bentuk kualitas belajar anak-anak bangsa. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita narasumber hebat, yaitu Bapak Angga Yuda Septian, SPD. Halo semuanya. Halo Pak Angga, ya. Yang dimana Bapak Angga ini seorang pendidik yang langsung mengawal program MBG di sekolahnya. Selamat datang Pak. Selamat datang Kak Salma dan Kak Flora. Betul. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya di tengah-tengah kepadatan ya, sedang membagi rapot, baru selesai Iya, ujian betul, gitu ya betul. Pak ya. Ya, jadi di sini kita akan membahas santai tentang MBG, peran program makan bergizi gratis untuk kesejahteraan anak sekolah. Nah, jadi kita akan diskusi santai. Boleh kita langsung masuk ke pertanyaan pertama Pak? Boleh. Sudah siap? Ini MBG apa nih? Mas Bahlil ganteng. Mas Bahlil ganteng ya? Makanan bergizi gratis ya. Iya, Oke. makanan bergizi gratis. Oke, siap ya Pak? Siap. Oke, pertanyaan pertama ya teman-teman. Jadi sebagai guru nih Pak, yang terlibat langsung dalam program MBG ini, kira-kira bagaimana sih pandangan Bapak sebagai guru yang melihat langsung MBG pertama kali ada di sekolah gitu Pak? Oke, untuk MBG sendiri ya, sebenarnya kan ini program unggulan pemerintah ya untuk betul. saat ini gitu. Ketika kita menerimanya sih sebenarnya dengan sangat senang gitu. Kenapa? Karena memang begini, berbicara kan kita selama ini sering berbicara soal kualitas pendidikan gitu ya. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan lain-lain. Tapi kita sering lupa tuh bahwa ternyata kaitan dengan pendidikan apalagi yang diterima sama siswa-siswi kan itu sebelum ke arah kualitas pendidikan harus memenuhi kebutuhan dasar dulu. Kan kebutuhan dasar tuh sandang, pangan, papan gitu ya. Salah satunya ya makanan tersendiri. Kita nggak tahu nih kontrol dari orang tua apakah si anak itu makanannya, asupan gizinya terpenuhi atau tidak gitu ya. Terus apakah si anak itu rajin sarapan misalnya, terus apakah juga kan di sini misalnya tingkat ekonomi orang tua mempengaruhi sehingga si anak itu dia jarang sarapan gitu, sehingga hal-hal itu faktor-faktor itu yang sebenarnya mempengaruhi kualitas pendidikan sebenarnya secara tidak langsung dia mempengaruhi gitu. Ketika anak datang ke sekolah lapar pasti kan nggak fokus ya, nggak konsentrasi dalam belajarnya gitu. Nah, dengan program MBG tadi sebenarnya untuk menjawab permasalahan-permasalahan itu gitu ya. Kalau misalnya di luar segala kekurangan dan evaluasi MBG ya, tapi memang sebenarnya sasaran programnya sudah cukup baik menurut saya, dapat diterima sama sekolah, apalagi menurut saya di sekolah-sekolah yang ibaratnya benar-benar membutuhkan middle down gitu ya, maksudnya menengah ke bawah gitu. Kalau menengah ke atas mungkin mereka nggak tahu ya membutuhkan MBG atau tidak ya gitu. Kalau menengah ke bawah saya pikir memang benar-benar membutuhkan itu sih sebenarnya.
begitu. Nah, berarti tanggapan dari siswa-siswa di sekolah Bapak tuh, apakah mereka mempunyai persepsi berbeda kayak, oh saya merasa butuh ini gitu, apakah Bapak, maksudnya gini, Bapak melihat adanya antusias dari siswa-siswa tersebut nggak sih Ya, Pak? sebelum jadi MBG itu kan kurang lebih udah hampir 1 tahun lah ya, 1 tahun ini berjalan. Jadi sekolah saya itu termasuk yang telat masuk MBG-nya ya. Sekolah-sekolah sekitar tuh sudah kan sekolah saya swasta ya. Iya. Kan prioritasnya negeri dulu tuh awal. Jadi ketika sekolah-sekolah sekitar itu sudah mendapatkan MBG terlebih dahulu, itu anak-anak tuh nanya, Pak, di sekolah kapan nih MBG ada dan lain-lain. Mungkin bahasanya FOMO juga kali ya, pengen bikin status lagi makan MBG atau apa kali ya, gitu pengen gitu, nggak tahu isinya apa dan lain-lain, yang penting mah pengen ikut-ikutan dulu gitu. Tapi mereka sangat antusias sebenarnya untuk program MBG ini pertama kali datang, dan memang ketika pertama datang memang ada kendala beberapa sih, soal teknis aja sih, pembagian dan lain-lain. Tapi overall sebenarnya antusias, mereka tuh antusias gitu sih. Oke, baik. Mungkin yang saya kira dan saya tahu selama ini adanya MBG ini hanya di sekolah negeri aja Pak. Oh, ternyata ternyata di swasta juga ada ya Pak. Iya, Dan juga swasta saya baru tahu. ada, bahkan sebenarnya anak saya kan PAUD ya. Iya. Masih PAUD lah ya. Itu ada juga ternyata dibagiin. Terus juga anak saya juga kan les private. Nah, di tempat private-nya juga tuh, di tempat lesnya juga ternyata ada juga MBG lagi. Jadi anak saya itu double-double tuh dapat MBG. Jadi saya lumayan ya. Lumayan ya Pak. Ikut cicip. MBG-nya sehari 2 kali kadang gitu ya. Berarti Karena menyeluruh ya? iya menyeluruh, bahkan kan memang sasarannya bukan hanya untuk anak ya, Iya. tapi untuk ibu hamil, Iya. ya di posyandu dan Iya, di lain-lain. posyandu Cuman biasanya ada yang ya. kita sering soroti hanya di sekolah saja, padahal bukan hanya di sekolah sih sebenarnya untuk program MBG ini gitu. Oke, melihat tadi pertanyaan pertama sudah langsung dijawab oleh narasumber kita, kita langsung ke pertanyaan kedua nih. Nanti akan disampaikan oleh Kak Flora. Boleh Kak Flora? Boleh. Jadi berarti perannya itu langsung terasa gitu ya Pak ya, sejak hari pertama terima. Nah, selama program berjalan, perubahan apa yang paling terlihat pada siswa, terutama itu yang kita bedah dari 3 aspek, dari kesehatannya, semangat belajar, maupun perilaku mereka di dalam kelas. Oke, perubahan ya. Ya. Perubahan yang pertama memang tadi karena memang kebutuhan dasarnya setidaknya sedikit terpenuhi, yang tadinya jarang sarapan dipaksa sarapan di sekolah, harus menerima MBG dan lain-lain, akhirnya mungkin dari segi konsentrasi gitu ya, dari segi konsentrasinya juga akhirnya ada perbedaan, yang tadinya lemes sampai sekolah, ini beres makan MBG kan semangat karena energinya terkumpul lagi gitu. Terus juga mereka lebih fokus dalam hal belajar. Sebenarnya yang paling penting bukan hanya itunya saja ya, tapi di luar itu di program MBG ini kan banyak hal baru yang bisa dipelajari kalau kita ambil positifnya ya. Contoh budaya antre gitu. Jadi kan ketika pengambilan MBG itu kan awal-awal itu kan kita belum tahu teknisnya ya, akan seperti apa gitu, pasti rebutan dan lain-lain. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu tercipta tuh budaya antre gitu. Jadi mereka bikin organisasi sendiri di kelas, ada koordinator MBG misalnya 2 orang itu nanti yang mengantre gitu ya, dengan teman-teman kelas lainnya gitu, dengan tertib. Terus setelah itu nanti makanannya diberikan tuh ke teman-teman kelas, makan bersama. Jadi budaya-budaya yang memang akhirnya tercipta setelah adanya program MBG gitu. Selain antre, kita bisa makan bersama teman-teman gitu. Di situ kan juga akan membangun kekompakan dan chemistry secara tidak langsung ya gitu, makan bersama. Tidak ada pembatasan. Kan kalau dulu kan sebelum ada MBG, mereka misalnya ada yang bawa makan nih. Iya. Dia dengan enaknya gitu ya, ini kesenjangan sosial juga ya, karena di sekolah saya itu ada yang menengah ke atasnya banget, ada yang menengah ke bawahnya banget gitu lah ya. Jadi ketika di kelas kadang juga diperhatikan gitu, ada anak yang memang mampu untuk membawa sarapan sendiri, disiapkan sama orang tuanya gitu. Tapi di satu sisi di meja lain itu ada anak yang
sama sekali tidak bisa Iya. membawa sarapan karena faktor ekonomi. Iya, betul. Sekarang Keterbatasan kalau ekonomi. kalau Iya. kita ada di posisi itu, tega nggak sih kita makan enak, sedangkan teman di sebelah kita tuh nggak makan gitu. Sebenarnya mereka pengen makan. Nah, itu kan positifnya program MBG sebenarnya ya gitu. Jadi Betul. hal-hal itu tercipta ketika adanya program MBG gitu. Budaya antri, kebersamaan, tidak membeda-bedakan menu gitu. Kamu makan ini, saya juga makan ini gitu. Jadi sama. Mungkin itu ya perubahannya begitu sih. Oke kan biasanya sebelum adanya MBG ini kan pasti di setiap sekolah tuh memiliki kantin ya Pak? Iya betul. Ada betul. Pak? Ada. Iya. Ada. Pasti ada kantin. Nah biasanya tuh kan di setiap jam pelajaran istirahat pun siswa-siswi berani ke kantin untuk makan, beli sarapan dan lain-lainnya. Nah dengan adanya program MBG ini mungkin kantin juga sekarang dibatasi bukan gitu Pak? Betul. Kalau untuk kantin sendiri sebenarnya ini juga polemik ya yang Iya. terjadi ketika awal-awal kita harus benar-benar mensosialisasikan itu ke kantin karena di situ ada usaha-usaha atau UMKM yang sedang dijalankan sama Iya, kantin ketika ada program MBG supaya tidak terjadi gesekan gitu ya sama pihak kantin. Untungnya kan kalau di sekolah saya kan memang istirahat tuh 2 kali ya. Jadi 2 kali istirahat. Istirahat pertama itu memang khusus buat makan MBG. iya. Istirahat kedua baru itu mereka rata-rata ke kantin. Walaupun demikian kadang juga ketika istirahat pertama ada yang mau tetap ke kantin untuk membeli minuman dan lain-lain, kita tetap tidak membatasi sih sebenarnya gitu karena MBG kan biasanya hanya makanan gitu, minumannya nggak ada gitu. Nah itu tetap kok kita ke kantin. Jadi emang dari awal kita sudah sosialisasikan gitu sama pihak kantinnya, sama orang tua, sama guru dan anaknya gitu. Jadi semua yang terlibat di program ini memang harus mengetahui di awal supaya meminimalisir kesalahpahaman lah ya yang terjadi karena mau tidak mau pasti ada impactnya di balik kebijakan yang memang dilaksanakan ini kayak gitu sih sebenarnya. Oke, berarti dengan adanya pihak sekolah sosialisasi ke orang tua, ke pihak-pihak kantin. Betul. Nah, ada nggak Pak perselisihan atau ada rasa nggak terima dari orang-orang tersebut gitu Pak? Kurang lebih 1 bulan awal sebenarnya ada keluhan sebenarnya ya soal pendapatan sendiri di kantin dan ya memang itu yang terjadi gitu. Cuman karena ya tadi balik lagi ini adalah program resmi dari pemerintah, mau tidak mau kita harus dahulukan itu gitu dan akhirnya juga setelah 1 bulan lewat itu juga mereka paham kok dan mengimprove gitu. Maksudnya improvisasi itu yang tadinya dia jualannya makanan berat dan lain-lain bisa improve ke makanan ringan, terus minuman. Jadi bukan berarti akhirnya mereka kalah dari pihak kantin enggak, tapi dia akhirnya juga improve dengan menu-menu yang mengurangi dijualnya. porsinya lah ya intinya, begitu. Dan tetap insya Allah tetap berjalan juga sampai sekarang. Oke, alhamdulillah. Pertanyaan kedua tadi sudah dijawab ya, dan juga banyak sekali perubahannya ternyata yang terjadi di sekolah Bapak Angga ini. Kira-kira jika kita kaitkan nih Pak dengan akademis, apakah Bapak melihat adanya pengaruh nyata dari program MBG ini terhadap konsentrasi belajar siswa, lalu kehadiran ataupun prestasi-prestasi yang dilakukan oleh siswa atau dihasilkan oleh siswa Pak? Oke, kalau untuk perubahan itu kan membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu ya, apalagi berbicara soal prestasi kaitan apakah ketika dikasih MBG anak langsung berprestasi itu tidak bisa langsung terlihat tapi melalui program jangka panjang. Tapi saya pikir program MBG ini bukan hanya program yang bagi-bagi makanan, tapi ini program investasi untuk masa depan. Jadi bisa terukurnya bukan sekarang gitu, tapi bisa terukurnya nanti nih. Terutama anak-anak yang misalnya sekarang masih ada di SD gitu ya, masih ada di SD. Kalau ini misalnya berjalan terus, asupan gizinya terpenuhi terus gitu. Bukan tidak mungkin nanti ketika dia beranjak SMA, nah itu baru ketahuan tuh karena asupan gizinya, jadi kecerdasannya meningkat, konsentrasinya juga meningkat, terus kesehatan daya tahan tubuhnya juga meningkat. Jadi
memang program MBG ini diusung kalau menurut saya sebagai investasi untuk masa depan gitu. Jadi saya kayak kepala BGN yang ngomongnya. Kayak begitu ya. Iya, Kalau iya. saya sih menangkapnya positifnya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau aja tidak disalahgunakan nih program MBG gitu dengan kekurangan-kekurangan yang tadi, saya pikir ini sebenarnya baik programnya, maksudnya gitu untuk investasi masa depan tadi. Apalagi kita kan akan menghadapi disebutnya bonus demografi ya. Iya. Bonus demografi yang memang karena remaja yang ada di Indonesia itu banyak, dan itu ya tongkat estafet kepemimpinan tuh ada di kita nantinya gitu. Nah, mungkin yang disebut Indonesia Emas 2045 tuh arahnya sebenarnya nanti dari sini gitu, mengarah ke sana. Menurut pemerintah mungkin seperti itu, begitu. Oke, baik. Tadi sudah dijawab oleh Pak Angga pertanyaan apakah ada sangkutannya dengan akademi siswa ataupun prestasi kehadiran dan lain-lainnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan keempat nih yang akan disampaikan oleh Kak Flora. Ada 40 ya kayaknya. Ada 40 pertanyaan Pak. Sampai Iya. maghrib dong. Iya. Berarti tadi tuh perannya itu sedalam itu ya bagi performa akademis anak. Betul. Nah, tapi tentu di balik peran yang besar itu ada proses yang gak mudah. Betul. Nah, selama pelaksanaan MBG, kendala atau tantangan apa yang dihadapi oleh pihak sekolah dan bagaimana cara mengatasinya itu Pak? Oke, yang paling ketara ya, tantangan pertama adalah soal teknis sih sebenarnya ya, soal teknis sirkulasi pembagian MBG-nya gitu, karena kita kan belum diberikan standar gitu sama pemerintah. Bagaimana sih cara pembagian MBG gitu? Apalagi kalau di sekolah saya sendiri ya, kalau boleh curhat itu ada program, memang ada aturan yang tidak boleh makan di kelas. Ya, tidak boleh makan di kelas, makannya itu harus di luar kelas karena kelasnya tertutup gitu. Kelasnya tertutup, tidak ada lubang udaranya. Jadi kalau makan di kelas kan baunya tuh. Berarti ber-AC ya Pak kelasnya? Pak? Iya betul, dipaksakan Keren ber-AC. Jadi ya tapi keren, tapi akhirnya ada pengaruhnya tuh di program ini. Jadi wah agak sulit nih makannya nggak di kelas. Sedangkan untuk wilayah terbukanya kita masih terbatas gitu. Akhirnya ada yang makan di pinggir jalan. Itu awal-awal tuh agak susah nih gitu. Ada yang di kantin di pinggir jalan. Pokoknya gitu-gitu deh, sembari nangkring gitu ya. Makanya awalnya seperti itu, panas-panasan gitu. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu kita benahi itu satu-satu tuh kendala-kendala teknis tersebut. Anak yang gak ngantri, ada Darmaji, tahu Darmaji? Dahar lima ngaku hiji. Wah dia seperti itu. Kan awal-awal ya, awal-awal Darmaji. Dahar lima ngaku hiji. Betul Pak. Namanya juga anak-anak ya. Itu bergizinya bergizi, bukan bergizi lagi, bergizi karena banyak ya. Jadi itu awal-awal. Nah setelah itu sedikit demi sedikit dibuatkan SOP-nya gitu ya, perihal teknis pembagian, makannya di mana dan lain-lain. Akhirnya di 1 tahun ini alhamdulillah sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun 1 bulan ini di stop. Ya karena kan kasus kemarin jadi ada beberapa SPPG itu yang diaudit ulang, termasuk SPPG di sekolah saya tuh. Udah 1 bulan ini nih anak-anak kehilangan merasa kehilangan sedikit. Iya, jadi orang tua harus nambah uang Ongkos saku lagi, lagi nih buat makan di kantin gitu ya. Ibu kantin pun senang akhirnya. Tapi dengan masih nanti tahun ajaran baru mulai lagi gitu. Baik. Oh ya Pak, jadi di tengah isu-isu MBG yang banyak omongan dari kanan kiri masuk baik positif atau negatif, ini yang pernah saya dengar nih Pak, mungkin di sekolah Bapak mengalami atau tidak? Betul. Kan setiap sekolah pun punya punya perannya masing-masing gitu kan. MBG menyerahkan kepada guru otomatis bertanggung jawab. Betul. Nah saya pernah dengar nih katanya kalau ada satu ompreng yang hilang atau lecet atau ada kerusakan itu emang betul ditanggung oleh guru atau pihak sekolah Pak? Oke, kalau untuk ompreng namanya saya sih nggak sejauh ini karena belum mengalami kehilangan itu nggak tahu ya, jujur aja nggak tahu. Tapi
koordinator MBG kan di sekolah juga ada koordinator MBG tuh Iya. gurunya gitu ya. Kebetulan saya tidak, tapi saya sering membantu tuh di membantu koordinator kan masih teman juga. Itu beliau itu sangat wanti-wanti banget tuh ketika memberikan MBG. Jangankan ompreng, apa sih tote bag yang kecil, bukan tote bag, apa sih paper bag gitulah, goodie bag ya yang kecil itu tuh nggak boleh hilang, nggak boleh hilang. Padahal kecil banget segini, ya ampun. Kalau hilang nggak tahu ya seperti apa, mungkin dia wanti-wanti, mungkin memang benar gitu ya, cuman saya tidak tahu pasti apakah gurunya yang harus menggantikan, tapi kayaknya enggak deh kalau sekolah atau guru yang menggantikan. Cuman memang harus ada laporan secara tertulis kali ya ketika ada yang hilang gitu, karena ya balik lagi makanya apa sih SOP-nya memang harus diperjelas di sekolah. Kalau tidak pasti acak-acakan, namanya anak-anak. Iya. Dia ngambil MBG nih. Iya ngambilnya mah tertib, tapi kan kalau udah makan mah selesai ya. Udah makan ditaruh di mana aja. Iya, betul. Gitu. Nah, itu awal-awal. Itu awal-awal, tapi sekarang udah gak ada yang berani kayak gitu karena kita buatkan aturannya gitu. Jadi sekarang tuh harus serba aturan ya, harus serba SOP gitu. Kalau nggak ada aturan tuh kadang tidak ada timbul kesadaran gitu. Kalau di sekolah memang harus banyak aturan-aturan begitu sih. Oke. Baik, teman-teman, tidak terasa ya perbincangan atau diskusi kita hari ini sudah di tahap akhir nih. Ada satu pertanyaan penutup lagi, Pak? Boleh? Oke, sebagai penutup nih, apakah ada harapan atau saran dari Bapak sendiri ataupun pihak sekolah dengan adanya program MBG ini ke depannya? Harapan ya, Iya. programnya sudah baik kalau menurut saya, hanya nggak tahu ya pengelolaan ini kan sekarang lagi rame ya, saya takut Iya, Pak, betul. ini juga Pelan-pelan. ya pelan-pelan ya. Tinggal ini aja sih, tinggal pengelolaan dari pusat sih menurut saya, bagaimana MBG ini memang tepat sasaran. Jadi ada beberapa yang mesti dievaluasi. Kayaknya MBG nggak harus ke semua sekolah deh, misalnya ya misal. Iya, betul. Kalau sekolah yang memang menengah ke atas juga udah banyak sih yang menolak MBG itu, Iya, karena betul. mereka merasa mampu gitu. Dan memang ada program juga di beberapa sekolah ya, itu memang sudah ada cateringnya gitu, Iya, sudah ada betul. cateringnya. Jadi ngapain lagi buat MBG? Jadi memang harus mulai dipilih-pilih lagi nih, mana sekolah atau mana yang memang berhak untuk menerima tersebut, sehingga tidak mubazir anggaran disebutnya ya. Jadi kan lumayan besar nih anggaran Iya, buat MBG sendiri, satu harinya wah berapa miliar gitu ya. Itu kalau misalnya bisa dikurangi kan kita bisa bisa prioritaskan ke hal yang lain lagi gitu maksudnya gitu. Nah itu jadi yang pertama pemerataan, maksudnya mulai dipilih mana yang memang benar-benar membutuhkan MBG. Yang kedua soal ya saya nggak tahu ya, dari biasanya kan di atasnya mah benar, tapi dari tengah ke bawah nih Iya, betul. yang kadang ibaratnya Ada mengkhianati goncangan-goncangan. atas Iya, gitu ya. Iya, iya. Saya selalu positif kalau atasnya sih benar gitu, cuman tengah ke bawahnya kadang kemarin kan ada yang ketangkep, Iya, ada itu yang dia, apa Pak. dan Betul sekali, lain-lain. betul. Nah itu tuh, Banyak sekali. nah penyalah ya udahlah pokoknya ini kan program yang sebenarnya sangat baik dan masa sih harus dikorupsi, masa sih harus diselewengkan gitu. Memang itu yang harus diperbaiki. Jadi sistem audit dari tengah ke bawah sih kalau menurut saya yang memang rada harus mengkhawatirkan. Kita nggak tahu SPPG itu siapa yang punya ya, kalau kritiknya ya. Iya, betul, Pak. Oh sekarang kan orang kemarin ketika MBG diberhentikan sementara, yang demo siapa? Bukan anak-anak, Iya, betul. tapi pemilik SPPG. Iya, betul. Jadi kan kita Mereka tahu yang punya siapa intinya. yang butuh MBG itu sebenarnya anak-anak apa pemilik SPPG Iya, betul gitu, sekali. dengan tanda kutip ya. Jadi itu berarti kan sebenarnya mengindikasikan ada yang tidak beres gitu. Iya. Mudah-mudahan program ini bisa diperbaiki ya dari waktu ke waktu, sehingga sasaran untuk kedepannya, untuk generasi emas 2045 itu benar-benar tercapai sih. Itu sih harapannya. Oke, berarti ada manfaatnya nih di tengah-tengah libur siswa dan siswi, libur sekolah ya pertengahan tahun nih.
MBG diberhentikan, itu juga mungkin jadi salah satu kilas balik untuk Iya, mereka ya Pak, buat untuk mengevaluasi, buat merefleksi, betul, gitu. untuk Betul. memilah dan memilih ke depannya Betul. jika nanti ini semua berjalan dengan baik. Betul. Semoga tidak ada tidak ada kericuhan lagi dari Betul, luar-luar gitu Ya, ya Pak. mari kita doakan bersama ya. Amin. Ya. Itu sebuah pemaparan yang sangat kooperatif ini dan membuka mata kita semua tuh bahwa intervensi gizi itu adalah hulu dari kualitas pendidikan kita. Betul, betul. Ya, betul sekali Kak Flora ya. Jadi kesimpulan pada podcast hari ini teman-teman semua bisa dengar tadi ya, MBG ini, adanya MBG di sekolah ini membuktikan bahwa intervensi gizi bukan sekedar urusan perut saja ya Pak ya, Betul. tapi juga bisa salah satu modal utama untuk anak-anak bangsa, dan kita juga bisa melihat secara tidak langsung generasi emas ini sedang kita bentuk bersama-sama gitu ya Pak, dengan adanya peran MBG ini gitu. Oke, berarti pembicaraan kita hari ini tuh sangat seru banget ya. Iya, Ya Bapak ya. seru, berdaging ya teman-teman, seru, daging intinya isinya daging semua ya pembicaraan kita hari ini ya Pak Angga ya. Sebelumnya terima kasih banyak Sama-sama Kak Flora, Kak Salma. atas waktu dan dedikasinya untuk podcast kita kali ini. Oke baik, terima kasih Pak Angga, saya ucapkan kembali. Teman-teman, kita sudah di akhir podcast atau perbincangan hari ini dengan saya Faiza Salma Rasyidin dan juga rekan saya. Saya Flora Putri. Pamit undur diri, salam retorika, sampai jumpa di podcast berikutnya.